Pak, kok akhirnya mengakunya dengan pakai skincare, contoh pakai krim, semua krim mayoritas krim base-nya dari petroleum, dari parafin, ditempelin tiap hari. Siapa yang masukin? Sadar nggak? Dengan sadar nggak menempelin, dia sadar ya sudah terima akibatnya. Kata Tuhan, saya nggak boleh pada kamu, tapi kamu yang boleh pada diri sendiri. Itu FE, itu FE turun, kok kurang FE? Nggak begitu, cek dulu kalau gimana. Saya sembarang pakai FE, semua yang di dalam suasana dan berkeseimbangan. Ayo buka Ar-Rahman itu. Jangan merusak keseimbangan itu. Aku ciptakan dia keseimbangan, dan jangan kamu rusak keseimbangan itu diulang-ulang ini. Allah membuat skema semua tadi dalam sistem. Kalau sistem itu tidak satu parameter. Timbangan, tidak jadi. Ini tuasnya, ini kakinya, beban sama timbal, kan sistem. Jika rasa satunya itu ya kayak gimana? Sistem. Terus kemudian di mana? Multi juta parameter. Nah, jangan apa rusak keseimbangan itu. Tidak perlu rusak diri. Lemak, margarin, creamer, hidrogenasi, dan kemudian polimerisasi, dengan makan gorengannya digoreng berulang-ulang, makin kental, polimerisasi, enak kan? Enak banget. Tapi sel pakai nggak? Tidak bisa pakai. Saya belum bahas tentang bagaimana mengoksidasi. Kalau lemak masuk dalam sel, dipotong jadi apa? Asetil CoA. Tahapan bagaimana? Oh, ini tahapan aja. Jika itu tidak kenal, enzim tidak kenal, maka tidak bisa motong. Masuk satu, macet selalu, antrian banyak, macet dalam darah. Begitu macet dalam darah gimana? Ketemu oksigen, bakar. Jadi apa? Jadi itu. Apalagi malam, ya ada ini. Jika itu minyak kelapa banyak tiap hari, ada omega dari omega 6, radikal aldehyde. Ya. Oke, itu lemak terbakar jadilah dimakan oleh makrofag jadilah aterosklerosis, kemudian hipertensi, stroke, PCOK, hijau, kemudian menutup resep insulin, jadi diabetes, lemah, hati, kolesterol, dan sebagainya. Kemudian kardiovaskular, keton radikal MDA, infusi sel, komplit kan? Dari peralatan lambung, pembentukan gil ini, salah masak, deal dengan ini, salah minum suplemen, deal dengan ini. Contohnya apa? Vitamin D, anak vitamin D, plus kalsium, contoh begitu. Vitamin D dan dua jenis. Satu, vitamin D yang tidak menyerap kalsium, apalagi vitamin D yang menyerap kalsium. Yang dijual suplemen itu satu tipe doang, vitamin D yang menyerap kalsium. Akhirnya aterosklerosis, kalsifikasi, banyak pasien kami itu yang vitamin D, masalah itu banyak. Terus gimana solusinya? Ukuran cerdas. Vitamin D dibuat di mana? Di kulit kita. Apa bahan bakunya? Kolesterol. Apa syaratnya? Liver jangan dibungkem dengan statin. Bawa dia ke sini. Terus sampai sini kenakan dulu, berjemur. Buka baju. Lu pakai bikini. Lo gak apa-apa. Kan demi kesehatan, tidak repot room, apa tadi? Sewa lapangan khusus ibu, kan bisa cari. Bapak bebas di belakang rumah kan, di lapangan, nggak sebentar aja. Nanti tubuh kan tahu kalau dia butuh kalsium dan vitamin D, maka dia bikin goleng kalsium. Kalau dia butuh vitamin D tapi kalsium tidak cukup, maka dia akan bikin goleng kalsium sulfat. Itu yang bikin siapa? Tubuh sendiri. Jangan di-drive. Situ.
Nah, nanti Bapak Ibu dapatkan kalau untuk pendampingan PPIK oleh tim dokter kami. Bagaimana cara hidup sebisa mungkin sesuai aturan tubuh yang bisa kita baca. Nah, saya sayangkan skema pengobatan sampai saat ini tidak pernah menyelesaikan problem utama, bahkan cenderung menambah masalah dan menimbulkan banyak komplikasi dan membuat pemahaman yang aneh-aneh. LDL itu jahat, Bapak Ibu, tanpa LDL Bapak Ibu lihat suami ganteng, istri cantik dan nafsu. Karena kompleks hormon steroid itu gonad itu hanya bisa mengambil fosfor dalam bentuk LDL. Dan kalau dengan itu kecuali dengan memang tidak mau nikah lagi, wes aku mau nutup tentang sahabat itu, maka ya jangan makan daging karena sumber kotoran dari daging itu akan bikin sendiri dari bibit ya. Kemudian mengubah suaminya asal lambung jahat, ini yang pemahaman aneh-aneh dari semua ini. Makanya inilah betafirnya Karnus. Terus bagaimana langkah-langkah Karnus dalam menghadapi penyakit degeneratif? Satu, perbaiki metabolisme tubuh sampai ke tingkat sel. Ini bisa dilakukan dengan syarat lambung tidak boleh netral. Lambung harus berfungsi secara fisiologis. Makanya kami kasih pati resisten dan kolagen dari tulang sapi. Itu ada di AGK. Kemudian, tadi masih ingat ini? Inisiator yang dia meloncarkan oksigen, tangkapan dia. Jangan hanya fokus di antioksidan. Antioksidan itu hanya menetralkan MDA. Tapi kalau sumbernya tidak Anda tutup, sampai kapan? Makanya kan sampai ini gagal antioksidan obat itu. Ganti saja, tidak bisa. Nah, makanya di kami itu ada antioksidan yang dikasih secara kompleks, itu di arti kamus, ditangkap itu. Dari arti itu mempunyai kemampuan menangkap inisiator oksidasi, mengkilat agent. Dan kenapa? Michael Edison, etc. Yang kedua, dia menetralkan MDA. Selesai. Dengan lambung diperbaiki, maka lipase akan ada lagi. Jadi balik di situ. Nah, dua, konsumsi makanan manusia. Yang ketiga, hindari makanan dimodifikasi. Ini nanti ikhlas. 4, bakar lemak mumpung dalam darah jadi energi. Nah, ini butuh beras khusus tentara waktu, namanya beras Karnus. Karena apa? Untuk bakar lemak itu butuh energi awal ATP di dalam sitoplasma, dan ini butuh hidrolisis. Hidrolisis itu butuh NAD. NAD itu prekursornya ada di berkatun. Makanya beras itu saya salut dengan berkatun. Nah, untuk bikin ini tidak mudah, karena berkatun itu begitu dipecah. Jadi kalau beras itu dipecah kulitnya, gabah dipecah kulitnya, maka berkatunnya ini dalam hitungan jam masuk teni. Teni itu banyak MDA-nya. Makanya beras itu diputihkan, dipisahkan berkatun. Kenapa? Karena tempat penggilingan padinya di daerah. Dijual ke Surabaya, dijual kan nggak langsung laku. Kalau ada berkatun yang tani, nah itu amin. Tapi begitu diambil berkatunnya dibuang, kita sulit untuk mendapatkan
energi secara alami dan sehingga nggak imbang lagi. Makanya kita bikin beras itu dari beli gabah, saya pecah kulitnya, kemudian berkatulnya saya pisahkan. Berkatul langsung dibawa ke pabrik, kita inaktivasi prosesnya sehingga dia tidak dirensip. Setelah itu saya lem pergulir, dan dilem pergulir kemudian di packing alufoil. Beras di packing alufoil cuma beras 100. Coba yang beli yang lainnya ada alufoil, karena nggak punya oksigen dan nggak punya cahaya. Itu di pasien itu. Yang kelima, cukup istirahat, positif, bersyukur. Ini kuantum ya. Kuantum dibimbing oleh tim dokter kita yang mendampingi ya. Yang keenam, berjemur, olahraga, fisik, refleksi, mundur dan lain-lain. Silakan. Yang tujuh, tutup di kanker nanti setelah istirahat akan kanker. Nah, ini adalah Aggregamus. Dia mempunyai struktur kayak kucing, dia punya protein backbone dan kemudian punya semacam parti yang mirip sekali kucing. Jadi dia itu menambal lampu. Ini Aggregamus, dia punya jaring-jaring. Kemudian ada relasi mekanisme sehingga bisa menangkap logam. Itu skemanya. Nah ini Aggregamus ya. Oke, sekarang bagaimana pada diabetes Pak? Secara praktik bagaimana? Saya katakan, diabetes ada akibat dua. Yang satu adalah ada yang merusak reseptor insulin dan insulinnya. Yang kedua, mitokondrianya tidak terlalu dalam. Nah, kedua hal ini harus diselesaikan. Kelak akibat TG terbakar. Yang kedua, mitokondria gagal membuat oksidasi, beta oksidasi. Nah, kalau ini sembuh, maka harus diselesaikan dengan cara sesama dan dalam tempo yang 3 bulan. Kita udah waktu 3 bulan ya, karena waktu ini lumayan banyak. 3 tahapan: 1, perbaiki metabolisme; 2, aktifkan otot; 3, bersinar. Tidak boleh dibalik. Pak, saya bersinar dulu, tidak bisa. Kenapa? Yang pria itu tidak nafsu. Nafsu ada, cuma nggak berdiri. Kan mayoritas orang diabetes yang pria kan tidak mampu untuk berdiri. Semuanya yang pertama itu nggak bisa. Ini pasti yang ketiga. Jadi 2 minggu dulu jalanin, nanti minggu ketiga insya Allah sudah bisa. Semakin banyak bercinta, maka semakin cepat sembuh. Untuk masalah apa ya? Masalah reseptor insulin dan insulinnya adalah penyebabnya akibat gagalnya memecah TG. Kenapa gagal? Karena kita kurang insulin. Apa solusinya? Tubuh gagal membuat hipokondriopasi akibat asam lambung kurang optimal. Perbaiki lambung dengan Aggregamus bekerja. Dan kami sudah bisa diempat di tikus. Tidak usah lambungnya kasih Aggregamus atau Aggregamus, maka dia kalau cuma 3 jam beres. Nah, minggu depan saya ke Unpad, ambil laporannya semua sudah jadi, nanti susunan. Kalau susunannya cuma 3, gitu ya. Dari Unpad di bawah videonya Prok untuk ini farmasi. Kita bandingkan antara Aggregamus itu dengan PPI simetidin. Itu kan langsung. Dan nanti kalau biasa histopatologinya normal balik lagi ke seperti sebelum sakit. Makanya kalau banyak kesembuhan masalah lambung, sehingga CT itu sembuh dengan skema ini. Bongkar plak dengan apa satu? Nah, saya tadi jelasin ya, saya jelasin di sini. Kemudian cegah plak dengan ATK. Kemudian mitokondria gagal bakar sama Pak. Apa penyebabnya? Karena sel kurang energi parasitoplasma. Yang kedua, kekurangan vitamin D. Energi sitoplasma ini didapat dari mana? Dari gula. Gula dari mana? Glikolisis. Nanti tolong berdiri ya, glikolisis ya. Temukan pada NADH.
ya begitu. NADH itu tersusun dari NAD, NAD, ya. Itu ada di mana? Kandung. Jadi kalau saya mau teori, kalau beras saya karbohidrat saya itu kemudian saya kasih dengan bahan baku NAD masuk dalam sel, dipakai pun jangan. Cuma saya batasin jumlahnya 100 gram per hari karbohidratnya. Karena apa? Pasien diabetes hipertensi itu orang yang kaya raya, cuma terpendam dalam darah dan bentuk lemah, plak itu suatu harta ini harus kita sedekahkan dalam bentuk dibakar di otot sama digunakan ya, untuk bercinta. Solusinya ini karbohidrat dengan koenzim berjenis NAD, ganti nasi dengan beras halus 100 gram per hari, perbanyak lauk dan sayur dari dulu, artinya yang alami, yang masih berkeseimbangan, jangan hidroponik ya. Kenapa? Hidroponik itu yang kasih makan siapa? Petaninya. Kalau dari gunung yang kasih makan siapa? Sang pencipta. Apalagi ini kan baru lagi itu berbola ya, biasa habis bola itu sudah karena mineral dia 3 berjemur. Setelah itu maka olahraga ringan. Ototnya ya, kaki dan bercinta. Kalau kita petakan begini, ketika harus bagi lambung perbaiki, kemudian dia bongkar, AT ini cegah plak, beras halus ini bakar, maka insya Allah Bapak Ibu akan sembuh. Cuma tinggal kalau paut harus masak. Kalau enggak lambat. Nah setelah ini baru plak akan hilang. Plak akan hilang, otomatis MDA akan hilang. Otomatis itu. Makanan yang bermasalah juga hilang. Sumbangsih dia dari makanan hilang juga. Begitu sudah hilang semua, sel bisa perbaiki diri sendiri, maka akan sembuh. Sel dapat glukosa, asam lemak dan sembuh. Nah sekarang bagaimana skemanya? Kok bisa? Kita balik ke sini. Jadi ini ya, ini kan makanan sepadan nanti ya, dimakan nih, masuk sini lambung, ini nanti akan ada asam amino, peptide dan sebagainya, dan TG dan kolesterol di usus coba jari. Begitu sudah masuk coba jari, maka akan keluar perintah ke liver dalam hormon CCK ini, lalu supaya liver netralkan dengan pedu. Jadi pedu itu untuk menetralkan asam lambung setelah proses terjadi. Jadi setelah 4 jam turun ke usus coba jari, kemudian pedu masuk untuk menetralkan asam lambung. Kenapa? Karena usus kita itu tidak dilengkapi dengan mukosa. Kalau masih asam, wah ya sudah rusak asam usus kita. Kasih itu ya. Nah, di dalam pedu itu ada suatu enzim pemecah TG. TG ini akan jadi 3 asam lemak dan 1 gliserol, masuklah ke dalam sel usus. Di sel usus itu asam lemak itu masuk sini. Jadi asam lemak ini akan dibawa kemana? Ke semut dan tukulum endoplasma. Di situ Bapak Ibu dibentuk TG yang baru. TG yang baru. Kemudian ada protein disematin B48, ApoB48 protein. Nah, senyawa ini, makhluk ini namanya kilomikron. Masuklah ke diabetik,
masuklah ke dalam darah, dibawalah kemana? Ke limpa. Nah, inilah kilomikron di sepanjang ada darah. Punya aku B48. B48 darah begitu, tidak jelas. Ini apa namanya? Air ya. Air jika saya bawa pakai tangan kan tidak bisa. Anggapannya saya ini darah ini. Darah suruh bawa minyak. Sama saja tangan saya suruh bawa air. Supaya saya bisa membawa air, maka saya kasih pagar. Kasih tutup. Ini sama, darah kita itu bisa membawa sesuatu yang pola. Kilomikron itu, fosfat itu pola. Ini ada fosfatnya. Sehingga tertolak darah. Kalau nggak dibentuk kilomikron atau VLDL dan sebagainya, maka dia darah ini lemaknya akan di atas. Jadi kita perlu lemak atas ini bawah darah kan lucu, nggak bisa. Nah, makanya dipakai kilomikron. Nah, isinya kilomikron itu adalah mayoritas TG dan kolesterol. Nah, dia akan lewat jika ada LPL tipase, maka TG-nya diambil. Saya ke otot atau ke adipus. Ini asam lemak. Terus sisanya dibawa kemana? Dibawa ke liver. Nah, di sini. Di liver dibongkar. TG dan kolesterol begitu. Nah, TG-nya ini akan dibuat di gliserol jadi asam lemak. Dibikin apa? Hormon. Bikin apa lagi? Gula, keton, kan gitu ya. Keton apa lagi? Untuk hormon, untuk apa namanya? Ester, kolesterol ester. Kemudian empedu. Terakhir dikirim ke VLDL. Ini juga untuk VLDL. Jadi sini dibentuklah VLDL. LDL. Isinya tinggi dan kolesterol. VLDL dibawa kemana? Keluar. Jadi secara singkat cerita, kita makan daging, ya, minyak dan kolesterol. Dibawa dulu masuk ke usus jari, dipecah oleh hepatitis, pankreatit dipaksa, dipecah tingginya dari disebabkan asam lemak, kemudian masuk ke usus halus, ke dalam sel usus halus, kemudian dibentuk lagi tinggi lagi, kemudian dipacking dalam bentuk kilomikron. Kenapa? Kalau nggak ada kilomikron maka tingginya itu akan nggak larut dengan darah. Nah, kilomikron akan dimasukkan ke dalam darah, diedarkan ke tubuh lalu menuju liver. Jadi liver itu adalah stasiun kayak terminal. Di liver lemak makanan itu akan dipecah-pecah. Lemak kamu untuk gula ya, kalau dia kurang gula. Untuk apa lagi? Untuk hormon. Untuk apa lagi? Untuk dibakar. Untuk apa lagi? Untuk VLDL. Kolesterol pun sama juga kolesterol. Untuk hormon. Kemudian untuk kolesterol ester, untuk empedu, terakhir diedar. Jadi VLDL itu adalah upaya tubuh kita untuk mengedarkan kolesterol dan lemak dari makanan kita. Itu siapanya? Dalam bentuk apa? VL. Apa VLDL? Very low density lipoprotein. Very low density. Artinya densitasnya sangat rendah. Kalau densitas berarti gede volumenya. Kalau gede volumenya otomatis banyak lemaknya dibanding kolesterol. Rendah protein. Nah ya, jadi VLDL itu isinya TG-nya 55%, kolesterol 10%. TG
55%, kolesterol 10%. Dikasih tutup pintu, aku B, aku A itu tutup pintu, botol ini ya. Dikasih B100. Nah, supaya dia nanti bisa mencapai sel untuk ngedrain, ingat ya, ngedrain apa? TG. Baik Bu, saya ingatkan lagi. Ini VLDL. Ini LDL. Bedanya apa? Kalau LDL itu kolesterol esternya 50%. Kan balikan ya. Dari VLDL. VLDL 5%. TG. Kalau ini 5% kolesterol. Kalau yang LDL. Berarti VLDL ini supaya kolesterol ini bisa dimakan oleh gonad sama korteks. Gonad kan itu testosteron, aldosteron itu ya. Testosteron, kemudian apa namanya? Estrogen, progesteron ya. Untuk yang kortisol, aldosteron itu korteks di ginjal. Mereka ini hanya bisa makan LDL. Maka VLDL ini harus diambil dulu TG-nya kan. Karena TG-nya, kalau VLDL TG-nya 55%, kolesterol 50%. Kalau LDL, kolesterolnya 50%. Itu balikannya. Maka di sini ketemulah HDL, dikasihlah ApoC2. ApoC2 ini tutup botol lagi, tapi dia mencari lipase. Maka dia ketemu lipase, keren, ini lipase. Diambil TG-nya, asam lemaknya dimasukkan ke otot atau ke ini. Turun dia dari ILDL, ya kan? Ketemu HDL, HDL ngambil lagi C2, maka di mana ada B100 saja. Maka yang hanya ada dua skema. Dia balik ke liver atau diambil oleh hepatit lipase, diambil lagi TG-nya. Sehingga apa? Kalau diambil TG-nya, maka jadilah LDL. LDL baru berakhir dimakan mereka. Kalau masih sisa, balik lagi. Ini skema indah Sang Pencipta pada transport lemak dan kolesterol. Kalau nggak ada lipase, nggak ada, gimana VLDL jadi LDL? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya orang-orang yang sakit diabetes itu lemah syahwat. Karena kolesterolnya nggak dimakan oleh gonad dan kawan-kawan, mentok di situ dalam cara kebakar ya. Nah, kalau kebakar, ketemu O2 kebakar, dimakan makrofag. Makrofagnya penuh dengan TG di sini. Ini makrofagnya di sini semua nih, penuh dengan TG. Ini makrofag. Inilah plak. Gimana Pak ngambil plak? Ini skemanya. Ini yang dipakai kardus ya. Untungnya, kalau masih plak itu makrofag, kardus masih bisa. Tapi kalau plaknya akibat Bapak Ibu dari kalsium, akibat kebanyakan kalsium, seperti radiator pengerak itu, harus sulit. Tapi bisa lama. Waktu lama ada pasien seperti itu, pada cek jantung, cek jantung lagi bersih semua. Butuh waktu sekitar hampir setahun. Itu sudah 5 tahun dengan ahli diabetes, tapi malah kena jantung ya. Nah, karena dia bersih, dia bilang, Pak, ini kamu kakek ini, sabar ya. Nah, 5 tahun kasih data saya, bagus, normal semua. Jadi jantung nggak ada, cek lab, orang semua aman semua. Jadi malam kasih tahu saya data lagi. Setahun ya, dengan ketat tadi. Obat-obatan tinggal semuanya.
secara bertahap. Nah, kalau makrofag itu punya ini ABC A1, ABC A1, ATP binding kaset A1. Apa syaratnya? Syaratnya apa? Sel halus ini bikin namanya APO A1. Apa bentuknya? Protein yang kecil. Dan itu saya samakan di AL dan AG. Makanya AG itu bisa membunuh karbon. Kenapa? Karena kita izin bahan baku untuk APO A1. APO A1 ini akan menuju siapa? Mencari makrofag yang jadi plak. Dia nyedot. Pindah lagi, muncul lagi. Jadilah HDLC. Dibawa kemana? Ke gonad, ke kompleks, atau dibawa lagi ke liver. Makanya saya minta bercinta supaya kolesterolnya diimbangi. Tapi kalau nggak bercinta, balik ke liver lagi, Pak. Anda makan lagi, muter lagi, Pak. Makanya semakin sering bercinta maka bisa sembuh asal menerapkan menamakan konsekuensi. Kalau tidak menerapkan, tidak bisa bercinta. Gimana saya berdiri? Ya laki-laki. Gimana ibu? Kan nafsu. Kan itu tidak bisa dipaksa. Jadi gitu ya. Ini skemanya. Nanti kalau ingin lebih detail, ya di kuliah kampus bahas ini. Terus mana kalau nanti ya itu semua saya jelasin di kuliah kampus seperti ini. Cukup ya.